Kita lanjutkan. Kita bisa nyanyikan bahasa Indonesianya, juga bahasa Inggrisnya ya. Jadi bahasa Karo duluan, baru bahasa Indonesia, baru bahasa Inggris. Jadi 3 ayat juga ya. Sekali lagi kita nyanyikan bahasa Karonya saja ya, nggak usah pakai musik. Ku itu pandu 2 ya. Ku itu pandu, ku nadu Tuhan, guna singa na atenu, labo guna aku, ku itu pandu, gunadu Tuhanku. Guna dibakar tandai kita itu panen, guna Tuhan kita diciptakannya. Kita menghafal satu ayat. Mati kan hati. Ya, sudah mati. Dari Galatia pasal 3 ayat 24. Boleh membuka Alkitabnya. Galatia pasal 3 ayat 24, satu ayat saja. Ayat hafalan kita yang pertama Galatia 1 ayat 6. Aku heran kamu begitu lekas berbalik. Kemudian Galatia 3 ayat 2 dan 3. Apakah kamu sebodoh itu? Kamu mulai dengan roh, sekarang kamu mengakhirinya dengan daging. Sekarang kita menghafal pasal 3 ayat 24. Mari kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Di atasnya ayat 19. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ayat 21. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Mari kita hafal sama-sama sampai Kristus datang 2 ya. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Sekali lagi. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Kita lanjutkan. Supaya kita dibenarkan karena iman. Kita ulangi. Supaya kita dibenarkan oleh iman. Sekali lagi.
supaya kita dibenarkan oleh iman. Dari atasnya 2 ya. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekali lagi dengan referensinya Galatia 3 ayat 24, 2 ayat. Galatia 3 ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan oleh iman. Kita nyanyikan sekali lagi bahasa karonya tadi, kemudian kita akan mendengarkan sekolah Alkitab kita. Ku itapadu ya, ku itapadu, gunalu Tuhan, guna singana atelu, labo guna aku, ku itapadu, gunalu Tuhanku, ku itapadu, gunalu Tuhan, guna singana atelu, labo guna aku, ku itapadu, gunalu Tuhanku. Pak Giting selalu tertawa karena suara saya tidak sampai lagi. Kita sudah sampai Galatia pasal 2. Jadi hari ini kita mungkin agak berbeda caranya Alkitab kita, karena pasal 2 ini bukan eksegese, tapi merupakan cerita. Karena itu kita akan baca dan mencoba dalam bentuk cerita ini apa yang mau disampaikan oleh Paulus. Jadi Galatia pasal 2 ini kita tidak mengeksegesinya, tapi mencoba mengartikannya sebagaimana yang dimaksudkan oleh Paulus dalam pasal 2 ini. Mari kita lihat Galatia pasal 2 ayatnya yang pertama. Paulus diakui oleh para rasul. Ini judulnya dibuat ya. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas, dan Titus pun kubawa juga. Jadi surat Galatia ini ditulis Paulus, berarti sudah harus lebih 14 tahun dari mungkin pertobatannya kah, atau 14 tahun sesudah dia mengabarkan Injil ke Galatia. Nah, jadi ini kan bentuk cerita ya. Kemudian setelah lewat 14 tahun, 14 tahun lewatnya dari mana? Ya, kemungkinannya semua orang mengatakan, ya sesudah Paulus bertobat 14 tahun. Aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas, dan Titus pun kubawa juga. Di sini sudah ada Barnabas, sudah ada juga Titus, dibawa Paulus ke Yerusalem. Berarti langsung mari kita ingat, berarti Barnabas ya sudah lewatlah misinya yang pertama waktu dia mendirikan gereja Galatia ini semua. Dan apalagi Titus pun sudah ikut. Titus ini kan berasal dari Kreta ya, di sana ditempatkan Paulus nanti untuk melayani bangsanya sendiri di pulau Kreta ya. Ayat 2. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan. Jadi kunjungannya ke Yerusalem itu seperti ada wahyu yang diberikan Tuhan kepadanya.
Tetapi semua penafsir nggak ada yang tahu apa artinya pernyataan ini. Kemungkinannya dikatakan semua mirip dengan pergumulannya Simon Petrus waktu dia mendapat pernyataan dari sorga untuk pergi ke rumahnya Cornelius dalam Kisah Rasul pasal 10. Kita ingat ya Barnabas, kita ingat Petrus ya, ada pernyataan dari sorga turun makanan haram. Disuruh Tuhan makanlah. Jadi itu ada pernyataan dan Petrus tidak mau. Ya, tapi pernyataan ini nggak ada yang bisa mengungkapkannya. Kurang lebih ada pernyataan Allah kepada Paulus supaya dia pergi ke Yerusalem. Aku pergi berdasarkan suatu pernyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Bukan percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Jadi bukan tersembunyi kunjungannya ke Yerusalem ini. 3. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah orang Yunani. Tahu maksudnya orang Yunani? Orang yang belum disunat. Namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Jadi Paulus mengungkapkan kunjungannya ke Yerusalem, dan di Yerusalem diungkapkannya pelayanannya kepada orang yang bukan Yahudi, dan Titus pun ikut. Tetapi orang-orang yang ada di Yerusalem pun tidak memaksa bahwa Titus harus disunat. Itulah ayat 1 sampai ayat 3 cerita kunjungannya ke Yerusalem, dan bahwa sunat tidak dipaksa oleh saudara-saudara mereka yang ada di Yerusalem. Makanya dibawanya Titus menjadi contoh bahwa memang Titus pun ke sana, tapi mereka sendiri tidak memaksanya supaya disunat. Baru dia masuk ayat 4. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menusuk masuk. Ya, jadi Kisah Rasul 15 ayat 1, dan nanti kita baca bersama ayat 24. Memang ada desakan dari saudara-saudara yang palsu yang menusuk masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita, yaitu kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhamba kita. Jadi Paulus mengungkapkan adanya ini karena ada saudara-saudara yang palsu. Kalau Anda mau, apa yang dimaksudkan di sini saudara-saudara palsu itu Kisah Rasul 15 ayat 1 dan Kisah Rasul 15 ayat 24. Ya, saya bacakan itu supaya bisa dilihat. Tapi bagi yang pertama kali mengikuti kuliah ini berbicara soal sunat yang dilakukan oleh orang-orang Galatia. Jadi Paulus mau mengungkapkan bagaimana Titus pun dibawa ke Yerusalem, tidak dipaksa mereka untuk disunat. Jadi dari mana perintah itu supaya mereka disunat? Nah, baru Paulus katakan itu dari saudara-saudara yang palsu. Ya, yang palsu yang mana yang dimaksudkan palsu? Itu itu Kisah Rasul pasal 15. Kita baca saja 24 ya. Ya, supaya kita menemukan saudara yang palsu ini rupanya yang membuat jemaat Galatia ini akhirnya melakukan sunat itu bukan dari rasul-rasul yang ada di Yerusalem. Ya, saya baca Kisah Rasul 15 ayat 24. Ya, karena Kisah Rasul ini kan sidang di Yerusalem menentukan apakah harus mereka disunat atau tidak. Ayat 24 saya baca. Kami telah mendengar, ini dalam rapat itu, kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di
di antara kami. Jadi yang rapat di Yerusalem ini mengatakan kalimat ini ya. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami. Maksudnya yang tidak kami suruh. Telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Jadi bukan yang disuruh dari gereja yang di Yerusalem, mereka pergi ke Antioquia. Ya itu yang maksudnya di sini. Iya, dan mereka mengajarkan kalau kamu tidak disunat, kamu tidak diselamatkan. Nah, itulah orang-orang saudara-saudara kami yang palsu itu. Makanya yang paling utama kita tahu di sini rupanya siapa orang-orang palsu di antara jemaat ini. Antara jemaat yang mana? Antara jemaat yang datang dari Yerusalem ini. Nah, itu yang pertama. Jadi orang percaya yang palsu atau saudara-saudara palsu. Sebagai orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias, mereka tampaknya adalah orang percaya. Sebagai orang yang berkeras bahwa orang percaya bukan Yahudi harus tunduk pada hukum Musa. Paulus menganggap mereka sebagai palsu, menjadikan kita budak, kata Paulus. Menyerah pada hukum Musa berarti dilenyapkan dari Kristus. Jadi hukum Musa menuju kebenaran dan kehidupan. Ketaatan pada perintahnya membawa mereka yang membawanya ke dalam perbudakan dosa dan bertanggung jawab atas kutuk hukum itu. Kristus menawarkan kebebasan dari keduanya. Paulus ingin mereka yang tergoda untuk berpaling kembali dan dapat memahaminya. Ya itulah yang keempat ya. Jadi munculnya ajaran itu rupanya supaya mereka mentaati hukum Taurat itu. Dari mana itu? Dari saudara-saudara yang palsu itu. Jadi bukan karena diperintahkan dari jemaat di Yerusalem. Hanya mereka pergi tanpa disuruh. Dan sampai di Antioquia, dipaksanya lah orang itu karena dia berasal dari gereja Yerusalem. Itulah yang palsu di sini, ayat 4 yang sangat penting. Nah, ayat 5, tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka. Jadi Paulus katakan, ya memang kami tidak maunya tunduk. Sehingga jemaat Galatia tahu, walaupun ada saudara-saudara yang palsu itu, ada saudara-saudara yang palsu yang tidak diutus oleh jemaat itu dari Yerusalem ke Antioquia ini, Paulus katakan kami tidak mau taat kepadanya. Iya, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kami. Ayat 6. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku. Sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksa sesuatu yang lain kepadaku. Jadi Paulus memberikan pendapatnya kepada jemaat Galatia itu. Karena yang membaca surat ini kan jemaat Galatia. Jadi jemaat Galatia itu tahu bahwa ada rupanya utusan dari Yerusalem ke Antioquia, di mana Paulus berada, supaya jemaat Galatia tahu bahwa bukan di Galatia saja hal itu terjadi, tapi di Antioquia pun disuruhnya mereka itu disunat. Tapi Paulus katakan kami tidak mau mendengarkannya, walaupun dia orang yang terpandang, katanya. Jadi rupanya dalam kedudukan gereja pada pertama ini, gereja-gereja yang di Yerusalem itu dianggap, makanya kita katakan kan Mother Church ya, gereja induk ya. Jadi dianggap mereka lebih benar ajarannya daripada gereja-gereja yang berdiri di luar Yerusalem. Makanya Paulus katakan orang-orang terpandang orang ini. Tetapi walaupun mereka ini orang-orang yang terpandang, kami tidak mau mendengarkan apa yang dikatakannya. Karena hal itu akan bertentangan dengan Injil, membuat kami nanti akan diperbudak. Baru kita baca ayat ke-7 gitu ya. Tetapi sebaliknya,
setelah mereka melihat bahwa aku telah tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepada aku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Ini pertanggungjawaban di Yerusalem tadi ya. Bacaan kita yang nanti keliru. Karena ia telah memberitakan, karena ia telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Bisa kita tangkap ya? Jadi Allah yang sama tadi, Yesus yang mereka beritakan ini, memberikan kekuatan kepada Petrus untuk memberitakan Injil kepada yang sunat, orang-orang Yahudi. Tetapi Petrus juga mengakui, dia juga menerima kekuatan dari Allah untuk memberitakan Injil juga kepada orang-orang yang bukan bersunat. Itu yang dikatakan di sini. Ayat 9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Jakobus, karena Jakobus inilah pimpinan jemaat di Yerusalem. Karena ini kan kunjungannya ke Yerusalem sesudah 14 tahun. Jadi kalau boleh kita katakan ya, sesudah Paulus bertobat, sesudah 14 tahun dikunjunginya Yerusalem. Dan di dalam kunjungannya itu jumpalah dia di sana, Jakobus, pimpinan gereja di Yerusalem. Jakobus saudara Tuhan Yesus ya, bukan Jakobus rasul. Kedua, Kepas, Petrus ya, dan juga Yohanes, yang dipandang sebagai suku guru jemaat. Kenapa suku guru? Karena mereka yang menentukan ajaran. Ya, itu makanya disebutnya orang ini bukan rasul, tetapi suku guru yang mengajari, yang menentukan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Ya, baru itu yang maksudnya. Jadi kedudukan mereka itu suku guru di Yerusalem, dipandang sebagai suku guru, berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan. Jadi kalau kita tidak punya persekutuan, kita tidak jabat tangan. Jabat tangan artinya kita menerima apa yang dikatakannya dan kita menerima apa yang dikatakannya lagi. Jadi setelah mereka mendengar bagaimana Paulus menerima kekuatan dari Allah, menceritakan Injil kepada orang yang bukan Yahudi, suku guru yang ada di jemaat Yerusalem ini menerima Paulus, termasuk juga Barnabas. Berarti mereka itu adalah bersaudara. Supaya jemaat Galatia tahu bagaimana sikap suku guru di Yerusalem terhadap Paulus dan Barnabas ini. Kenapa disebutkan Barnabas? Karena Paulus dan Barnabas inilah yang memberitakan Injil ke daerah Galatia. Galatia itu kurang lebih Kisah Rasul 13 dan Kisah Rasul 14. Itulah misinya Paulus pertama. Ya, itu makanya disebutkannya dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Jadi ada dua grup di mana Injil diberitakan. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana Injil masuk kepada yang tidak bersunat. Apakah dia harus mentaati tradisi-tradisi orang Yahudi? Salah satu tradisi mereka adalah hukum sunat, baru dia bisa diterima masuk ke dalam kerajaan Allah. Makanya Paulus katakan tadi, Petrus mengabarkan Injil kepada orang bersunat, dan Kristus juga yang memberikan kekuatan kepadanya. Dan Kristus juga memberitakan, aku memberitakan Injil kepada orang yang bukan Yahudi, tetapi dia juga yang memberikan kekuatan. Sesudah Paulus menceritakan semuanya ini, maka Jakobus, Kepas, dan Yohanes berjabat tangan. Tanda, apa katanya tadi? Ya, tanda persekutuan mereka. Sehingga jemaat Galatia tahu bahwa siapa Paulus
siapa Barnabas? Rupanya adalah persekutuan suku-suku guru yang ada di Yerusalem menerima dia. Maka Paulus dan Barnabas ini sama-sama suku guru kedudukannya dengan guru yang ada di Yerusalem. Itu yang mau diceritakan dalam bagian ini. Maka saya bilang tadi cara menafsirkan kita sekali ini dalam bentuk cerita. Ya, berikutnya, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Baru 10. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Jadi Taurat tadi ya. Sekarang ada satu bagian di dalam Taurat, yaitu menolong orang-orang miskin. Kita ingat kali itu ya. Jualah hartamu dan berikanlah kepada orang miskin. Dan di dalam bagian ini Paulus mengusahakannya. Makanya kita sering dengar berapa kali Paulus membawa persembahan kepada jemaat orang-orang yang ada di Yerusalem. Ya, bahkan kepada jemaat Korintus dikatakannya, kalau kamu mendapat berkat harta rohani, maka bagikan jugalah harta rohanimu, harta duniawimu kepada orang-orang yang ada di Yerusalem, karena kamu telah menerima berkat rohani. Maka bagikan jugalah berkat jasmani kepada orang itu. Dan itulah yang dibawa Paulus ke Yerusalem. Jadi dalam bidang ini, itu diusahakan Paulus untuk memperhatikan orang-orang miskin yang ada di Yerusalem. Inilah yang diceritakannya mengenai kunjungannya ke Yerusalem, supaya jemaat Galatia tahu bahwa orang-orang di Yerusalem pun tahu rupanya kondisi itu. Lalu sekarang kita masuk ayat 11. Udah ya? Paulus bertentangan dengan Petrus. Ini kunjungan Petrus ke tempatnya Paulus ya, di Antioquia. Kan di situ Paulus mulai ngabarkan Injil sesudah dia bertobat itu kan di daerah Damsyik namanya, dan daerah itu seringkali disebut jemaat Antioquia ya. Iya. Tetapi waktu Kepas datang ke Antioquia, jadi gereja yang ada di Damsyik itu seringkali dikatakan jemaat Antioquia. Tetapi waktu Kepas datang ke Antioquia, aku berterang-terangan menentangnya sebab dia salah. Di mana salahnya Petrus? Karena sebelum beberapa orang datang dari Yakobus, jadi kunjungan ke Antioquia ini, jemaat di mana Paulus mulai merintis pekabaran Injilnya itu, dan dari Antioquia lah Paulus ini diutus ke daerah Galatia ini tadi, sering dikunjungi dari Yerusalem jemaatnya. Jadi mula-mula Petrus datang ke jemaat itu. Sesudah itu ayat 12, karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Jadi Petrus sudah bersedia makan dengan orang yang tidak bersunat. Kemungkinannya karena Petrus sudah punya pengalaman makan di rumahnya. Ingat Cornelius. Iya, karena Petrus kan sudah lulus dalam bidang itu. Jadi makanlah dia di rumah Cornelius. Dan sekarang di Antioquia juga tidak terlalu keberatan lagi dalam hati nuraninya. Bisa dia makan dengan orang-orang yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, setelah golongan dari Yakobus datang dari Yerusalem, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Bagaimana menurut Anda ini? Mungkin kita nggak mengerti ini. Iya, ya. Tapi aku pernah memiliki pengalaman ini. Iya, iya. Tapi aku pernah mengalami persis seperti kondisi ini. Iya. Jadi begitulah keadaan jemaat pada waktu itu. Orang yang bersunat tidak bisa makan bersama dengan orang-orang yang tidak bersunat. Jadi grupnya begitu. Kalau kita kali dulu kami hidup di dalam satu persekutuan ya, orang persekutuan ini hebat ngabarkan ini, senang gitu Mas Bu. Nah, tetapi kalau nanti sudah masuk dengan golongan lain, ya enggak ditinggalkannya semua. Oh, ini benar juga ini ceritanya di Galatia, kepikir. Bisa tangkap ceritanya kan? Jadi orang datang dari Yerusalem ya,
Petrus sudah ada di Galatia, di Antioquia. Waktu di Antioquia sudah makan Petrus ini dengan orang yang tidak bersunat, karena jemaat di Antioquia ini kan kebanyakan orang-orang yang tidak bersunat ya. Akhirnya datang golongan Yakobus dari Yerusalem. Waktu dilihat orang itu, Petrus meninggalkan saudara-saudara kawannya yang makan tadi karena tidak bersunat. Takut dia dengan golongan yang dari Yerusalem. Nah, itu yang dikatakan ayat 13. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Akhirnya Barnabas pun ikut meninggalkan orang-orang yang tidak bersunat itu lagi. Baik. Anda bisa bayangkan bagaimana pengaruhnya golongan Yerusalem ini menentang orang-orang yang bersunat, makan satu persekutuan dengan orang-orang yang tidak bersunat. Termasuk Barnabas, padahal dia yang menjadi misi mengabarkan Injil ke Galatia ini. Padahal ini buah pelayanannya Barnabas sendiri dengan Paulus dalam misinya yang pertama. Itulah jemaat Galatia yang bersela. Iya, tapi Barnabas pun melihat golongan dari Yakobus datang, nggak mau lagi dia makan bersama dengan orang yang tidak bersunat, mengundurkan diri. Iya, ditinggalkannya makanan itu, pergi dia kepada golongannya sendiri. Bingung lah ya. Jadi itulah persoalan di sini. Ayat 14. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kepas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Ya, pelin-pelan dia ya. Iya, kalau golongannya semua yang tidak bersunat, di situ Petrus makan. Di situ Barnabas, oh kita bersahabat sepersekutuan katanya. Kalau begitu datang lagi dari Yerusalem, karena gereja Yerusalem semuanya disunat. Iya, ditinggalkannya orang yang tidak bersunat ini. Dilihat Paulus hal ini, oh Barnabas ini tim pekabaran Injil yang diutus oleh Roh Kudus, kok demikian kelakuannya? Apalagi Petrus yang merupakan perintis gereja yang ada di Yerusalem pada hari Raya Pentakosta, kok kelakuannya ini tidak sesuai dengan Injil. Makanya Paulus di sini menegurnya. Apa tujuan ini diceritakan kepada jemaat Galatia? Kemungkinannya supaya jemaat Galatia bisa melihat. Ya, Petrus ini pun rupanya seperti itu pendapatnya. Barnabas ini pun tiba-tiba demikian pendapatnya. Tapi Petrus menegur mereka karena salah tindakan orang itu. Paulus menyatakan salah tindakan orang-orang ini. Makanya Paulus menegurnya supaya jemaat Galatia tahu cerita ini. Sudah bisa ya? Makanya ini kita uraikan dalam bentuk eksegese ya. Ya, bukan bentuk eksegese tapi dalam bentuk cerita. Sekarang masuk kita ayat 15. Sudah bisa kita selesaikan ayat 1 sampai ayat 10 ini cerita bagaimana Paulus ke Yerusalem. Kan begitu tadi ya? Ya, bagaimana jemaat Yerusalem, yaitu suku guru mereka yang besar di Yerusalem, yaitu adalah Yakobus, ya, Kepas dan Yohanes. Nah, dan mereka berjabatan tangan menatakan persekutuan. Dan dibawanya juga turut Titus. Tetapi waktu mereka tahu bahwa Titus orang Yunani pun tidak dipaksa oleh gereja di Yerusalem, Titus harus disunat. Baru cerita yang kedua, Kepas datang ke jemaat Antioquia, kan begitu di sini. Ini sudah jemaat Antioquia. Ini tadi cerita jemaat Antioquia. Datang Petrus ke jemaat Antioquia, makan dia dengan orang-orang yang tidak bersunat, karena jemaat di Antioquia kan kebanyakan tidak bersunat. Waktu dia makan rupanya datang golongan dari Yakobus dari Yerusalem ke Antioquia tadi. Iya,
Waktu dilihatnya golongan bersunat semua datang, ditinggalkannya jemaat yang tadi tidak bersunat tadi. Nggak mau lagi dia makan bersama-sama, tidak lagi memiliki persekutuan. Termasuk juga Barnabas. Iya, jadi Paulus menegur mereka yang datang dari Yerusalem ini di Antiokhia ceritanya. Ya, makanya saya berikan tadi ini cerita bagaimana supaya jemaat Galatia tahu, oh begini rupanya sikap Barnabas, begini juga sikapnya Petrus, Kepas, kalau datang golongan dari Jakobus. Mereka ini juga nampaknya pelin-pelan, tetapi Paulus menegur mereka karena salah tindakan itu. Supaya jemaat Galatia tahu bahwa salah tindakan orang itu. Jadi kamu disunat rupanya karena ada saudara-saudara yang palsu. Ini baru kita masuk ayat 15. Ya. Ayat 15, mungkin tidak sampai 15 cocok. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Jadi dalam ayat 15 ini memang menunjukkan moral, katakannya, moralnya orang Yahudi yang disunat jauh lebih tinggi moralnya kalau dibandingkan dengan orang-orang yang bukan disunat. Ya, makanya dalam peraturan Kisah Rasul 15 kan jauhkanlah jangan makan darah, jangan makan jangan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala ya. Karena orang-orang yang bukan Yahudi memakan itu. Dan jauhkanlah percabulan gitu ya. Karena di dalam hukum Taurat ada perintah itu sehingga mereka memelihara kelakuan mereka lebih baik. Sehingga mereka katakan ayat 15, menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang yang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Apa artinya berdosa di sini? Tabiat, melakukan. Ya itu masih di sini, kecenderungan ya. Ya, karena orang-orang bukan Yahudi nggak ada undang-undangnya. Jadi orang ini ada undang-undangnya, menurut mereka lebih bebas, lebih lepas daripada dosa itu. Makanya di sekitar Rasul 15 ada dosa yang disebut jangan makan darah, jangan makan binatang yang mati dicekik, atau jangan makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala dan harus menjauhkan daripada kenajisannya. Iya, itulah dia. Ayat 16. Kamu tahu, sekarang diberitahunya jemaat Galatia. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Jadi orang Galatia tahu satu orang pun tidak bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Ini sudah masuk Injil ya. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Itu jemaat Galatia tahu. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi walaupun orang Yahudi yang bersunat menganggap mereka tidak terbiasa, tidak semal berbuat dosa, tapi mereka juga tidak akan dibenarkan karena Taurat itu. Jadi akhirnya sama. Karena kita semua dibenarkan oleh karena iman kita ke dalam Yesus Kristus. Soal semal berbuat dosa atau tidak berbuat dosa menurut undang-undang Taurat, itu tidak ada hubungannya dengan pengampunan dosa dan dibenarkan di hadapan Allah. Karena mereka tahu bahwa Taurat tidak bisa membenarkan mereka di hadapan Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sudah ya, itu enggak lagi. Tadi, jadi kalau gitu untuk apa hukum Taurat? Nah, mana tahu nanti Anda tidak ikut ceritanya terlalu jauh. Tetapi kalau gitu, untuk apa hukum Taurat? Tadi kita sudah hafal hukum Taurat pada pasal 3 ayat 24. Saya baca.
Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Ayat 23. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawal hukum Taurat. Dan Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun itu. Itulah dia. Jadi tidak lagi hukum Taurat itu menuntun kita. Karena hukum Taurat ini sampai guru kita datang. Ini dalam pedagogi dalam istilahnya. Ya. Nah, jadi hukum Taurat itu seperti guru. Maksudnya bagaimana guru? Katakanlah, bagaimana cara mereka mengampuni dosa di dalam hukum Taurat? Sembelih domba ya. Ya, sembelih domba itu untuk mengampuni dosa gitu ya. Nah, itu dituntun sampai nanti anak domba Allah yang satu-satunya di mana dosa kita dapat diampuni. Sekarang sudah sampai kita di bawahnya, karena setiap mereka melaksanakan hukum Taurat, sembelih anak domba untuk pengampunan dosa, itu menuntun mereka sampai datang nanti anak domba yang disembelih. Inilah akhirnya. Dan sekarang sudah datang. Jadi kita tidak lagi di bawah guru yang menuntun, tapi kita sudah sampai kepada yang dimaksudkan oleh undang-undang Taurat itu. Itu maksudnya undang-undang Taurat itu hanya sebagai penuntun sampai Kristus datang. Jadi kalau Kristus sudah datang, maka hukum Taurat itu tidak dipakai lagi. Itulah makanya mereka tadi salah. Ya, ayat 17 saya baca. Nanti masih jumpa kita di dalam Galatia ini ayat 17. Sudah jelas ya. Jadi undang-undang Taurat itu untuk apa? Untuk menuntun, untuk petunjuk ya, sampai Kristus datang. Jadi kalau tanya orang, kenapa begitu panjang undang-undang Taurat? Katakan saja, Taurat itu menuntun kita sampai Kristus datang. Contohnya apa? Ya, setiap kali kita melaksanakan undang-undang Taurat dalam pengampunan dosa, umpamanya harus disembelih domba, darahnya ditaruh di di tempat ataupun dibakar ataupun imam-imamnya. Nah, sekarang sudah datang Kristus. Jadi sudah dituntun selama ini, sudah selesailah karena Kristus sudah datang, sehingga tidak perlu lagi anak domba disembelih, karena Kristuslah tujuan semua undang-undang Taurat itu. Sudah ya, mari kita lanjutkan ayat 17. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-sekali tidak. Ini sulit menafsirkannya. Tapi saya baca sekali lagi dan Anda coba. Tetapi jika kami sendiri, ini Paulus ya, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa. Apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Apa maksudnya Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-sekali tidak. Ini saya jelaskan. Tadi sesudah orang itu percaya kepada Kristus, sesudah mereka percaya kepada Kristus, mereka boleh makan. Ya, nah, mereka boleh makan dengan orang yang tidak bersunat. Itulah yang dikatakan oleh Petrus dalam Kisah Rasul pasal 10, tidak pernah najis kumakan, katanya ya. Di dalam hal itu maksudnya, tidak mungkin dia ke rumah Cornelius, karena nanti kalau dia ke rumah Cornelius, dia menjadi apa? Menjadi najis. Jadi kalau sekarang, sesudah kami katakan di dalam Kristus, dan kami katakan di dalam Kristus, Anda boleh bergaul dengan orang yang berdosa.
Berarti Kristus itu membawa orang ini apa? Berdosa, karena dia bergaul bersama-sama dengan orang yang tidak disunat. Itu yang dimasukkannya 17 ini. Maka tentu tidak, katanya kan begitu ya. Iya, karena kalau mereka bergaul dengan orang-orang yang tidak bersunat, di dalam undang-undang Taurat mereka itu berdosa. Tetapi sekarang di dalam Kristus mereka sudah bergaul dengan orang-orang yang tidak bersunat itu. Jadi kalau demikian, apakah Kristus itu membuat kamu menjadi orang berdosa? Kan itu maksudnya ya. Karena Kristus mengajak mereka, tidak bisa lagi kamu membedakannya, kan begitu. Itu tadi makanya Petrus, Barnabas, waktu orang Jakobus datang menghindarkan diri. Karena nanti mereka itu katakan, kamu sudah orang berdosa karena kamu bergaul dengan orang itu. Nah itu yang dimasukkannya ayat 17 ini. Berarti karena kamu di dalam Kristus itu membuat kamu menjadi orang berdosa kan, katanya. Terus sekali-sekali yang tidaklah. Iya, karena baru di bawahnya itu nanti jawabnya. Tidaklah. Tapi itu arti ayat 17 ini. Karena Kristus membawa mereka bisa bergaul dengan orang yang tidak bersunat. Jadi mereka anggap itu berdosa. Maka kalau demikian Kristus membuat kita berdosa kah? Katanya ya, karena Kristus tadi mengajak mereka bisa bergaul dengan orang-orang yang tidak bersunat. Ya, jadi kalau ini sudah cukup jelas, kita lanjutkan ayat 18. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurobohkan, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Ini sudah jelas Paulus tidak melaksanakan Taurat lagi ya. Ayat 19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Ini kalimat ini sangat penting kali. Jadi aku telah mati terhadap hukum Taurat. Ya, jadi bagaimana lagi aku mentaati Taurat itu gitu. Ya, sudah kutinggalkan hukum Taurat itu, tidak lagi kulakukan. Karena tuntutan hukum Taurat itu membawa aku kepada kematian, dan aku sudah mati di dalam hukum Taurat ini. Karena nggak bisa kulakukan sepenuhnya. Itu maksudnya di sini. Ya, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat dan untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Baru sambungnya, aku telah disalibkan dengan Kristus. Itulah artinya mati. Tapi dalam kalimat yang lain nanti Anda bisa mempelajarinya lagi ya. Ya, hukum Taurat itu berlaku sampai Kristus datang, kan itu tadi. Ya, jadi sampai di situ dia berlaku. Sesudah itu enggak lagi. Jadi aku sudah mati terhadap hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu sudah cukup membunuh aku. Karena senantiasa aku tidak taat kepada hukum Taurat itu. Dan aku sudah mati di dalam hukum Taurat itu. Baru disambungnya, aku telah tersalib bersama dengan Kristus. Jadi ke situ dia arahnya. Jadi bukan lagi di dalam Taurat dia, tetapi dia lengket kematian Kristus menjadi bagiannya. Baru disambungnya 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Di mana Taurat? Nah, kan gampangnya, kalau dia hidup bukan dia sendiri lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam dia, di mana Taurat tadi? Tidak ada lagi, karena dia sudah mati terhadap Taurat, tetapi sekarang dia hidup untuk Allah. Itu dimasukkannya, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Di mana Taurat itu? Berikutnya disambungnya, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam dagingnya, kan masih hidup dalam dagingnya, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku. Taurat tadi membawa kematian, tetapi Anak Allah itu mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Taurat menuntut, tetapi Anak Allah mengasihi, dan Anak Allah itu menyerahkan dirinya untuk memenuhi tuntutan hukum Taurat, di mana domba tetap disembelih. Sekarang anak domba Allah itulah Kristus telah menyerahkan dirinya untuk aku. Itulah artinya dia tidak lagi hidup di dalam Taurat itu. Ya, saya ulangi karena ayat 20 ini nggak gampang mengertikannya, walaupun kita sering membacanya, tapi kita nggak mengerti konteksnya.
Karena konteksnya di sini aku hidup, namun bukan aku sendiri lagi, itu hubungannya dengan Taurat. Supaya nanti Taurat yang sudah mati dalam Taurat dia tidak lagi menjajah dia, sebagaimana orang Galatia masih mengikuti Taurat tadi. Bagaimana Kefas, bagaimana Barnabas masih dikuasai oleh Taurat tadi. Masih ada perbedaan di dalam hidupnya antara orang Yahudi dan yang bukan Yahudi. Bahkan dia menganggap berdosa kalau dia bergaul dengan orang-orang yang tidak disunatkan. Maka Paulus katakan, aku bukan demikian. Aku telah tersalib bersama dengan Kristus. Dan aku hidup di dalam daging ini, hidup oleh iman di dalam Kristus yang mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Itu artinya hari ini. Jadi bukan karena hukum Taurat tadi. Baru sambungnya 20. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Taurat tidak bisa ditolak, karena itu diberikan dan harus ditaati. Tetapi kasih karunia bisa ditolak. Sebagaimana nanti orang Galatia ini akhirnya dia menolak kalau Injil itu dibuangkannya. Akhirnya dia ambil Taurat tadi. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Saya ulangi kalimat ini yang sangat penting kali. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Injil itu kasih karunia Allah. Taurat itu yang diberikan oleh Allah melalui Musa. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Anda bisa bayangkan, kalau adalah kebenaran di dalam Taurat itu, maka sia-sialah kematian Kristus. Untuk apa Kristus mati? Kalau memang kita dapat dibenarkan karena melakukan hukum Taurat tadi. Itu maka tadi dibahasnya itu pada ayatnya yang ke-16. Sebab itu kami pun mau, ayat 16. Itu saya ulangi. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Inilah yang disimpulkannya. Jadi Anda bisa lihat dua bagian cerita ini. Cerita pertama, kunjungan Paulus ke Yerusalem. Bagaimana suku guru di Yerusalem menerima Paulus. Tandanya apa yang diajarkan Paulus itu diterima oleh suku guru yang ada di Yerusalem, seperti Yakobus, Kefas, dan Yohanes. Dan Titus dibawanya tidak perlu disunat. Tetapi karena ada saudara palsu. Itu yang keempat. Rupanya ini yang memaksa orang Galatia ini supaya mereka melaksanakan hukum sunat. Kalau kamu tidak melaksanakan hukum sunat, kamu tidak dapat diselamatkan. Nah, barulah diceritakan Pauluslah apa gunanya Taurat. Sesudah itu dijelaskannya kalau memang Taurat ini tidak dapat membenarkan baik orang Yahudi yang dianggap tadi tidak terlalu banyak dosanya, tidak semal namanya, yang tidak senantiasa membuat dosa. Toh juga tidak dibenarkan karena hukum Taurat, tetapi karena iman kami juga kepada Kristus. Nah, barulah ditutupnya merupakan kesaksian hidupnya. Aku hidup, tapi bukan aku sendiri lagi. Aku sudah tersalib bersama dengan Kristus. Iya, hidup yang kuhidupi ini hidup di dalam iman, di dalam anaknya yang mengasihi aku, dan yang telah menyerahkan dirinya bagi aku, bukan karena hukum Taurat. Baru ditutupnya. Seandainya ada kebenaran karena melakukan undang-undang Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Sampai di sini pasal 2 ini yang kita bicarakan. Terima kasih, mari kita berdoa. Kami telah membaca Alkitab bersama-sama.
Berilah kami dapat menangkap cerita ini, bahwa hukum Taurat tidak dapat membenarkan orang berdosa, tetapi oleh iman di dalam Yesus Kristus. Dalam Galatia pasal 2 ini, begitu sulit jemaat Galatia mengerti konsep ini. Tetapi oleh karena kasih karunia-Mu, Paulus mengungkapkannya. Di dalam hidup kami juga bisa. Kami berdoa supaya kami dapat melihat kebenaran bahwa kami tidak dibenarkan karena melakukan undang-undang Taurat, tetapi hanya oleh Kristus kami dibenarkan. Taurat itu rupanya hanya penuntun sampai Kristus datang. Dan kalau penuntun itu sudah datang, kami mengerti bahwa undang-undang Taurat itu menuntun kami kepada Kristus, menuntun kami kepada iman. Dan sesudah iman itu sampai dituntun oleh undang-undang Taurat, maka Taurat itu tidak lagi berlaku dalam hidup kami. Itu maka Paulus katakan dia telah mati karena undang-undang Taurat, dan dia telah mati dalam Taurat. Maka dia sekarang tersalib bersama dengan Kristus, dan hidupnya Kristus yang ada di dalam dia, yang dia miliki oleh karena kasih dan karena kasih penyerahan Kristus. Terpujilah nama-Mu yang telah mengajari kami, yaitu Roh Kudus yang bisa berbicara kepada kami, mengerti betul bahwa kami dibenarkan di dalam Yesus Juru Selamat kami. Terpujilah nama-Mu kalau boleh kami menangkap sejauh yang dapat kami mengerti. Dalam nama Tuhan kami sekarang berdoa. Amin.